Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet horornya Mas Rian yang ada di Twitter. Jadi di tweet ini akan menceritakan 6 orang sahabat ya, yang menginap di sebuah villa dan ternyata mengalami hal yang menyeramkan di villa itu. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Perkenalkan, nama saya Roni. Cerita ini terjadi pada tahun 2018 di sebuah villa di kota B. Pada tahun itu, saya dan kelima teman saya memang sengaja menyewa sebuah villa untuk merayakan sebuah ulang tahun. Sabtu sore yang damai, angin sepoi-sepoi mengiringi perjalanan kami. Dion, sebut saja begitu. Dia adalah orang yang paling berisik di antara yang lain. Yang ulta nyanyi dulu dong. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua. Itu bukan pilihan. Persis seperti suara orang mabuk yang kehilangan kesadaran. Beda dengan Aziz. Dia adalah si paling pendiam, hanya cengengesan di pojok. Dia menyantap snack yang dibeli dari minimarket sebelum kami berangkat tadi. Mungkin begitulah yang hadir di persahabatan kami. Sementara itu, yang ulang tahun hari ini adalah Sofyan. Dia anak orang tajir. Jangan salah, bapaknya adalah seorang pemilik sebuah restoran yang lumayan terkenal di Jakarta. Saya tidak menyebutkannya di sini. Kuharap kalian mengerti. Hari ini ia merayakan ulang tahunnya yang ke-23. Ya, sudah lumayan tua. Dan bisa tebak kan umur saya ini berapa? Dan dua orang lagi, mereka bernama Tina dan Dewi. Dua orang wanita pelengkap dalam persahabatan kami. Mereka orangnya syik, apalagi Tina. Kadang kalau kami berbincang, ia sering menjadi penghidup suasana. Tak lama kemudian, kami pun sampai di sebuah villa. Tak ada yang aneh di sana. Villanya lumayan bagus, ada 2 lantai. Ada juga kolam renang di belakang villa itu. Oh iya, pada saat itu kami sampai di lokasi villa itu sekitar pukul 3:30 sore. Masih cukup terang dan belum cukup dingin. "Mang, gimana? Deal kan?" ucap Sofyan kepada penjaga villa itu. Si Mamang hanya manggut-manggut seraya memberikan kunci. Ya, tidak ada yang aneh. Bahkan ketika kami berlima masuk ke dalam villa itu, ternyata dalamnya cukup besar dan tertata rapi. Mungkin memang dirawat dan sering dibersihkan oleh si Mamang penjaga villa itu. Ada 3 kamar di villa itu. 1 kamar di bawah dan 2 kamar di ruangan atas. Kami memilih mengosongkan ruangan bawah dan berkumpul di ruangan atas villa itu. "Gimana bos? Acara pertamanya apa?" ucap saya kepada Sofyan. Apa ya?" Sofyan nampak seperti berpikir. "Gimana kalau kita renang dulu? Aso itu," ujar si Dion. "Lo aja sendiri,"
ucap Dewi. "Berdua aja tuh, ayo." Dion memasang muka menyebalkan kepada Dewi. "Barbekyun aja, simple," saran Ajis. Tumben, kini ia menguasai perbincangan. "Nah, boleh juga tuh, seru," ucap Sofyan. Singkat cerita, kami pun berkumpul di halaman belakang villa itu. Dion dan Ajis tengah duduk di tepi kolam dengan sebatang rokok dan secangkir kopi milik mereka. Sementara itu, saya, Tina, Dewi, dan Sofyan tengah berbincang di sebuah gazebo yang berada di pinggir kolam. "Lain kali, kalau lu ulang tahun jalan-jalan ke Jepang dong, bos," ucap saya. "Lo tuh bentar lagi ulang tahun, gas ke Jepang," seru Dewi. "Nah iya, ulang tahun lo kan bulan depan," ujar Sofyan. Sial, kini saya yang justru diserang oleh mereka. Tak terasa hari pun sudah semakin petang, menghadiahkan temaram yang perlahan datang menuju permukaan. Udara pun berubah menjadi semakin dingin, memaksa Ajis mengenakan 2 lapis sweater pada saat itu. "Seraka amat lu, Jis, pakai 2 sweater," kata saya. "Hahaha, dingin gue," kata Ajis. Saat malam tiba, penjaga villa itu datang menemui kami berlima. Dengan ciput hitam, sarung yang diselendangkan, juga jaket parasit yang tidak diresletingkan. Dia tidak cukup tua. Umurnya saya tebak kira-kira masih 40-an. Dia sopan dan juga baik terhadap kami. "Kalau butuh sesuatu, telepon saya aja ya, Den. Tapi telepon biasa. Saya mah nggak bisa WA, hehe," ujang si Mamang. "Oh iya, satu lagi. Kalau malam-malam jangan main di kolam ya, Den. Mamang mah takut habis ada yang kecebur. Dah lumayan dalam ini kolamnya," sambung si Mamang. "Oh, siap, Mang. Pokoknya beres deh," ucap Dion setelah selesai. Si Mamang pun pergi dengan membawa senter besar yang senantiasa setia berada di genggamannya itu. Saat itu saya melihat jam menunjukkan pukul 7 malam. Ini pada nggak mandi?" ucap saya kemudian. "Bodoh ah, dingin tahu," ujar Tina. "Gue mandi duluan ah," ucap Dion. "Nggak usah rebutan, ada 2 kamar ini mandinya," ujar Sofyan. "Ya udah, gue mandi di kamar mandi yang di atas," kata saya. "Ya udahlah, gue mandi di bawah aja," balas Dion. Singkat cerita, kami pun kembali berkumpul dan lantas di atas villa itu dengan bermain Uno bersama. Sial, saat itu aku kalah melulu dari mereka, membuat wajahku penuh lipstik milik Tina. Pukul 10 malam, udara semakin menusuk dengan tajam. 18 derajat. Sial, dingin sekali malam itu. Tak kusangka Sofyan diam-diam membawa 2 botol minuman keras di dalam tasnya. Kami pun meminumnya bersama. Sementara Tina dan Dewi masuk ke dalam kamar mereka. Entahlah, mungkin dalam keadaan setengah sadar, kami mendengar pintu villa itu diketuk beberapa kali. Apakah si Mamang penjaga villa? Kalau iya, ada perlu apa dia malam-malam begini? Dan lagi, pintu itu ada yang mengetuk. Kini, dengan begitu keras. Akhirnya, Dewi dan Tina pun keluar kamar. Kalian mabuk ya? Ada yang ngetuk pintu, bukain," ujar Tina. "Ya, kita juga dengar dari tadi.
Tapi ngapain malam-malam begini? Ucap Sofyan. Kalau kalian dengar, kenapa nggak dilihat tuh yang ngetok siapa? Ucap Dewi. Ya, lagi pula ini kan udah malam. Lu pikir deh, siapa yang mau bertamu malam-malam begini? Balas Dion. Hehe, tumben lu bener, kata saya. Ya, tapi kan takutnya si Mamang penjaga villa. Gimana coba? Kata Tina lagi. Udah stop. Ayo, bukain bareng-bareng pintunya, kita pastiin, kata Sofyan yang mulai berisik. Kami berlima pun bergegas menuju lantai bawah villa itu dengan niatan untuk melihat siapa yang mengetuk pintu di jam 12 malam begini. Saat kami semakin mendekat ke pintu utama villa itu, suara ketukan itu lagi-lagi terdengar berulang kali, memaksa Sofyan berteriak, "Iya, bentar." Kami berlima semakin dekat dan terus dekat dengan letak pintu itu berada. Sofyan merogoh kantongnya, mengambil kunci dan membuka pintu itu perlahan. Dan ternyata setelah pintu dibuka kosong, tidak ada siapa-siapa di balik pintu itu. Kami berlima saling tatap. Perasaan kami berlima mulai tidak enak di detik itu pula. Anjrit, apaan nih? Ucap Dion. Enggak, jangan macem-macem dulu dah pikiran kita, kata saya sambil mabuk. Cabut ke atas lagi yuk, kata Tina. Sofyan buru-buru mengunci pintu itu kembali. Saat kami bergegas ke atas, pintu kembali diketuk begitu keras, membuat kami berlarian agar cepat sampai di lantai atas villa itu. Anjrit, gue gak bisa nih kalau kayak gini, ucap Dion. Santai, jangan mikir yang macem-macem. Kita harus rileks, kata Sofyan. Dor. Pintu kembali diketuk dengan keras. Nah, dengar gak lo? Ucap Dion lagi. Lu jangan banyak omong deh. Gue jadi takut tahu, kata Tina. Pokoknya kita harus tenang, kata saya ikut bicara. Tenang. Gimana bisa tenang, Ron? Cetus Dion. Seketika suara ketukan pintu itu tidak terdengar lagi. Kami berlima mulai merasa tenang dibuatnya. Tapi ketika perasaan kami baru saja mulai bisa tenang, tiba-tiba saja terdengar suara gaduh di balik kamar mandi. Seperti banyak orang yang sedang mengobrol. Padahal pada saat itu kami hanya berlima. Tapi suara itu jelas sekali, seperti situasi keadaan seperti di pasar yang ramai. Kami dibuat kembali terdiam. Dion menatap mata saya. Nah, denger kan lo? Ucapnya sekali lagi. Saya menelan ludah. Semuanya hanya bisa terdiam. Hingga tiba-tiba terdengar begitu jelas suara gelas pecah. Dewi menjerit seraya menutup kedua telinganya. Gue mau pulang, katanya berulang kali. Sorry, ada protes dari narasumber. Ini kesalahan dari gue. Jadi jumlah orang yang ada di villa itu ada 6 orang, sedangkan yang gue tulis ada 5 orang. Ya, harap maklum ya. Oke, kita lanjut. Tak ada yang berani beranjak dari tempat itu. Kita hanya saling menatap satu sama lain tanpa suara, dengan perasaan yang sudah merasa dilema. Cek yuk, barangkali itu cuma kucing, ucap Aji seketika. Lo gila ya? Kucing masuk lewat mana?
Tadi kan lo lihat Sofyan kunci lagi pintunya, balas Dion kesal. Ya, gue kan cuma gak mau mikir yang macem-macem. Lagian kan, kalau kita mikir jernih, itu bisa bikin kita sedikit tenang, kata Ajis lagi. Lo ngerti gak sih? Pintu digedor tanpa ada siapa-siapa, terus ada suara orang ngobrol. Terus sekarang gelas pecah, sedangkan kita masih di sini. Di saat Dion dan Ajis tengah berdebat, kembali lagi terdengar suara ketukan itu. Tapi kini bukan dari arah pintu, melainkan jendela yang ada di hadapan kami berenam. Mereka langsung terdiam, sementara Dewi semakin ketakutan. "Mama mau pulang," katanya dengan menangis. Ini adalah situasi yang paling mendebarkan ketika kami semua mendengar suara tawa cekikikan dari balik jendela itu. "Pulang yuk, pulang," kata Dion tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. "Gila lu ya, udah jam berapa ini?" balas Sofyan. "Udah, kita tinggalin aja tempat ini, bodo amat. Gue mau pulang, Yan." Kini Tina ikut bersuara. Semua bergegas merapikan barang bawaan masing-masing. Saat baru saja kami berenam melangkah dari tangga menuju lantai 1, kami lagi-lagi dikejutkan oleh sesuatu. Suara gelas pecah itu lagi terdengar begitu jelas. Bahkan suara gelas pecah itu kini bertambah banyak, sekitar 7 kali. Ya, aku masih ingat betul. Seperti ada orang yang sengaja melemparkan gelas-gelas itu ke lantai. Saat Sofyan buru-buru membuka kunci pintu villa itu, diam-diam saya mencuri pandang ke arah dapur. Saya tidak melihat ada serpihan gelas pecah di lantai. Namun saya melihat sesuatu yang sedikit sulit untuk diutarakan. Sesosok hitam besar, taring begitu tajam, dengan mata yang begitu merah mencekam. Benar, saya tidak salah melihatnya. Saat pintu sudah terbuka, kami kembali dikejutkan oleh sesosok wanita di balik pintu. Wajahnya begitu menyeramkan, pakaiannya serba merah. Tina dan Dewi langsung pingsan. Dion kencing di celana, sedangkan Ajis jongkok ketakutan. Saya dan Sofyan saling tatap tanpa bicara. Kami pasrah, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hingga tiba-tiba ada suara kentongan. Saya teriak dari dalam, berharap itu adalah warga sekitar yang sedang patroli Siskampling. Ada suara orang berlarian, kemudian mendobrak pintu. Saya melihat mereka. Itu adalah orang. Ya benar, seperti dugaan saya, mereka adalah warga sekitar. "Woi, kalian ngapain di rumah kosong?" kata salah satu warga itu. Seketika saya, Sofyan, Ajis, dan Dion tersadar dari sebuah hal dan melihat ke sekitar. Ini adalah rumah kosong, benar-benar kosong. Bangunan tua yang sudah rapuh. Tidak ada apa-apa di sini. Lalu, bayangan kami tentang villa itu apakah hanya halusinasi? Kami membopong Tina dan Dewi keluar dari sini. Dari luar, bangunan ini nampak jelas. Bangunan tua yang sepertinya sudah ditinggal lama sekali. Saya masih belum bisa mencerna semua hal yang sudah saya lewati barusan. Bahkan Sofyan dan yang lainnya hanya bisa terdiam tanpa kata.
Tak lama kemudian adzan subuh pun berkumandang. Saya membangunkan Tina dan Dewi. "Lo lihat ke arah sana. Tadi kita itu bukan di villa, lihat deh," ucap saya. Tina dan Dewi kaget. "Jadi kita tadi malam ada di bangunan tua," ucap Tina. "Kalian masih bernasib baik. Saya sarankan kalau kalian mau nginep dan menyewa villa, jangan asal percaya sama orang, Mas, Mbak," kata salah satu warga sekitar. Pagi sudah semakin menampakkan dirinya, membawa cerah dan datang merobek malam yang gelap gulita. Bangunan tua itu kini semakin jelas. Benar-benar bangunan yang menyeramkan. Warga sekitar pamit dan pulang. Kami berterima kasih kepada mereka. Entah mengapa ini adalah hal yang sulit diterima logika. Kami ternyata hanya dibawa halusinasi akan keindahan villa yang sebenarnya adalah bangunan tua pembawa petaka. Selesai. Akhirnya ceritanya usai. Gue benar-benar terpicu adrenalin saat menulis cerita ini. Yap, cerita usai sampai di sini, tanpa ada maksud dari gue untuk menambahkan atau mengurangi isi dalam cerita. Semuanya mutlak seperti apa yang gue dapatkan dari sang narasumber. Terima kasih buat kalian yang sudah membaca sampai akhir. Jangan lupa follow gue ya, treat gue. Menurut penuturan narasumber, nomor tersebut tidak bisa dihubungi. Bahkan menanyakan kepada warga sekitar, tidak ada ciri-ciri seperti mamang-mamang penjaga villa di tempat itu. Terima kasih. So, menurut kalian, si mamang itu siapa sebenarnya? Oke. Itulah akhir cerita dari Mas Rian, tweetnya Mas Rian ya, yang menceritakan tentang sebuah villa angker di sebuah tempat. Dan ternyata keenam orang itu terjebak genjutsu rupanya. Bukan villa, ternyata bangunan tua tuh. Ya nggak tahu ya, apakah si mamang ini keturunan Madara Uchiha atau Hashirama Senju gitu. Oke, mungkin itu saja. Dan buat kalian yang mungkin suka berlibur atau ya berlibur ya, honeymoon atau apalah, itu kalau milih penginapan itu mbok ya diperjelas dulu, jangan asal percaya orang. Takutnya kena genjutsu seperti ya di dalam cerita ini gitu loh. Oke, mungkin itu saja cerita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.